Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Evangelis Bayu Irawan di channel Pel2 KBTC. Bersyukur kalau hari ini kita sama-sama mengalami pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan dan anugerahnya yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan terus bekerja, meneguhkan iman, memberikan semangat, memberikan pengharapan bagi kita orang-orang percaya. Mari sebelum kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Roh Kudus, Engkau yang mengajar setiap kami hari ini. Teguhkan kami, urapi kami, berikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru, pengharapan yang baru. Karena kami tahu di dalam Tuhan Yesus tidak ada yang susah. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Sebentar kami akan belajar akan firman Tuhan. Roh Kudus urapi, Roh Kudus jamah kami. Setiap orang-orang yang mendengar hari ini, Kau ubahkan mereka dimanapun mereka berada. Kau jamah mereka, Kau berkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini yaitu 4 hal yang harus diperhatikan di akhir zaman. Ya, sekali lagi tema firman Tuhan hari ini yaitu 4 hal yang harus diperhatikan di akhir zaman. Mari kita akan melihat Injil kita, surat Efesus pasal ke-5 ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Efesus pasal ke-5 ayat ke-15 sampai ke-18. Saya rindu Bapak Ibu, saudara-saudari sama-sama membuka Alkitabnya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, firman Tuhan berkata kepada kita hari ini bersama-sama bahwa ada 4 hal yang harus diperhatikan di akhir zaman ini menjelang Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput saudara dan saya sebagai mempelai wanitanya. 4 hal yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu di dalam ayat 15 kita akan baca bersama-sama. Dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, Alkitab berkata kepada kita bersama-sama bahwa perhatikan bagaimana saudara dan saya hari-hari ini menjalani kehidupan kita. Apakah hari-hari ini gereja Tuhan tetap berada pada track yang benar, pada jalur yang benar, hidup sesuai dengan firman Allah, hidup dengan kehendak Allah? Karena Alkitab berkata perhatikan dengan seksama. Karena hari-hari ini sudah banyak yang kehilangan fokus tanpa disadari. Ya, banyak yang kehilangan fokus dengan kejadian demi kejadian yang terjadi hari-hari ini. Orang percaya bisa berubah fokusnya, saudaraku. Yang tadinya fokus kepada Tuhan, mulai fokus kepada dunia, fokus kepada ketakutan, fokus kepada pandemi terus, fokus kepada virus corona terus, mulai lupa kepada Tuhan, mulai membelakangi Tuhan, mulai lupa akan janji-janjinya Allah, mulai lupa akan pertolongan Tuhan.
Nah, yang Tuhan inginkan hari ini kepada setiap kita, perhatikan dengan seksama. Jangan sampai saudara dan saya terbuai oleh keadaan dunia hari-hari ini. Karena kita tahu bahwa dunia memang isinya seperti ini. Bahkan hari-hari depan bukan berarti akan lebih baik. Alkitab mencatat dengan jelas, kalau saudara rajin membaca Alkitab, bahwa keadaan ke depan itu bukan akan lebih baik, tetapi lebih buruk. Namun satu hal, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, orang-orang yang sungguh beribadah kepada Tuhan, mereka akan punya pengharapan, mereka akan punya kekuatan, mereka akan bertindak dan tetap kuat. Itu janji firman Allah. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, kata firman Allah. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal berarti orang yang keras kepala. Ya, orang bebal itu berarti orang yang keras kepala. Orang yang tegar tengkuk. Nggak bisa dikasih tahu, hidup seenak perutnya sendiri. Tuhan berkata, kamu harus bertobat. Oh, nggak perlu, aku nggak perlu bertobat. Nah, ini merupakan contoh yang sederhana. Jangan sampai hati Anda dan hati saya menjadi bebal. Hatinya menjadi keras, nggak bisa dikasih tahu oleh firman Tuhan. Tidak bisa dikasih tahu oleh kebenaran. Jangan sampai hal ini terjadi dalam hidup kita. Perhatikan dengan seksama hati, pikiran, perkataan, perbuatan kita. Itu begitu luar biasa. Ya, anak kecil memperkosa. Saya pernah baca di berita, itu anak kelas 5 SD memperkosa teman-temannya, saudaraku. Bayangkan, kelas 5 SD yang harusnya duduk belajar, tetapi kelakuannya, wow, luar biasa. Memperkosa teman-temannya, saudaraku. Bayangkan, bahwa hari-hari yang hari ini kita lalui benar-benar jahat luar biasa. Orang membunuh bukan karena perkara, maksudnya bukan karena perkara kejahatan yang luar biasa, tapi hari ini orang bisa membunuh karena perkara yang sepele. Gara-gara urusan uang parkir 2.000, orang bisa membunuh, orang bisa menembak. Buka mata kita. Hari-hari ini begitu jahat. Orang cepat emosi, orang cepat marah, orang cepat meledak untuk melakukan, melampiaskan emosinya, saudaraku. Orang jahat luar biasa hari-hari. Nggak segan-segan untuk membunuh, nggak segan-segan untuk menganiaya, nggak segan-segan
untuk melakukan kejahatan. Mungkin saudara sendiri lihat, kalau saudara punya grup WA, ya, luar biasa. Kejahatan yang terjadi hari-hari ini benar-benar luar biasa, saudaraku. Karena itu Alkitab berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Kejahatan akan semakin meningkat, kejahatan akan semakin luar biasa di muka bumi ini. Kalau Anda dan saya tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, percayalah, kita akan terbawa arus, dipengaruhi, diwarnai oleh keadaan dunia ini. Oleh karena itu, pergunakan waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, banyak membaca buku-buku rohani, banyak mendengarkan khotbah-khotbah yang mendidik, yang membangun. Hari ini kita bisa dengar lewat apapun juga, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, apapun. Manfaatkan itu semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, untuk agar saudara dan saya semakin kuat iman kita di dalam Tuhan. Pergunakan waktu yang ada. Jangan habis dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Apalagi yang sudah terikat nonton drama Korea. Maaf, saudaraku, bukan berarti drama Korea itu jelek, tidak. Ya. Tapi orang sudah begitu terikat. Apalagi yang namanya drama Korea itu kan episodenya banyak sekali, saudaraku. Ayo, jangan terikat dengan nonton drama Korea, jangan terikat dengan hobi kita. Mati-matian orang bisa sampai hari ini bisa terikat, saudaraku. Walaupun memang kelihatannya positif, itu tidak salah. Apalagi saudara tahu hari-hari ini musim pandemi, orang banyak melakukan olahraga bersepeda. Tapi tanpa disadarinya, maaf, orang mulai lupa berdoa, lupa baca firman, lupa bersekutu, lupa berdoa. Tetapi ketika melakukan kegiatan bersepeda, wah, semangatnya luar biasa. Berjam-jam, nggak kerasa, betul nggak? Yang namanya goes bersepeda ini. Tapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan mulai tergeser. Tanpa terasa, bisa sampai keliling Bandung, ada yang sampai ke Pangandaran. Wah, luar biasa sekali. Manfaatkan waktu yang ada. Bukan berarti saya berkata goes atau bersepeda atau nonton drama itu salah, enggak. Apapun kegiatan yang menggeser persekutuan kita dengan Tuhan, saya rasa kita harus bertobat, Bapak Ibu. Betul. Karena Tuhan yang terutama, Tuhan yang harus lebih dominan di dalam hidup kita. Perhatikan hidup kita hari-hari ini, bergunakan waktu yang ada. Banyak berdoa, banyak bersekutu, banyak membaca firman Tuhan, saudaraku. Perhatikan, cek kondisi rohani kita hari-hari ini. Apakah sudah mulai melemah? Ayo. Orang bisa gila-gilaan olahraga, orang bisa gila-gilaan melakukan hobinya. Tapi kalau kita lupa mencek kadar rohani kita, kita harus bertobat bersama-sama. Ayo, saudara. Bangkitkan api doa kita, api pujian penyembahan kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Lebih mengenal Tuhan sungguh-sungguh di hari-hari yang terakhir itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan kamu bodoh, firman Allah berkata. Tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh di sini bukan berbicara tentang Anda dan saya tidak mengenyam pendidikan, bukan. Bagi Tuhan, orang-orang Kristen, gereja Tuhan yang tidak mengerti kehendak Tuhan itu sama dengan bodoh. Bagi Tuhan seperti itu. Sekalipun mungkin Anda mengenyam pendidikan yang luar biasa,
S1, S2, S3, bahkan cum laude. Tetapi jika Anda tidak mengerti kehendak Tuhan, Anda bodoh di hadapan Tuhan. Maaf, karena itu perhatikanlah kehendak Tuhan. Jangan jadi bodoh. Kita akan menjadi orang-orang yang bodoh di akhir zaman waktu kita mengeraskan hati. Tidak peduli kepada firman Tuhan. Tidak peduli kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Merasa pintar, merasa hebat, merasa wah jago. Tapi di hadapan Tuhan, saudara dan saya menjadi orang-orang yang super bodoh. Jangan sampai, saudaraku. Ketika firman Tuhan menegur kita, ketika firman Tuhan berbicara kepada Anda dan saya, ayo ambil firman Tuhan itu, masukkan dalam hati dan lakukan dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang pintar di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Mereka harusnya menikmati tanah Kanaan. Mereka harusnya menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi sayang, di antara mereka banyak yang tewas binasa di padang gurun. Kenapa? Karena kebodohan yang mereka lakukan. Kekeras kepalaan mereka, ketegar tengkukan mereka. Seharusnya mereka menikmati anugerah Tuhan yang indah. Tapi oleh karena kebebalannya, oleh karena kekerasan kepalanya, oleh karena kebodohan mereka, sehingga mereka tidak sampai masuk di tanah Kanaan itu. Mari saudaraku, siapapun engkau hari ini, apapun statusmu hari ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini aku. Aku sadar aku mau bertobat. Itu yang ketiga, saudaraku. Yang keempat, kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan mabuk oleh anggur, kata firman Tuhan. Tetapi biarlah kita penuh dengan roh. Bagaimana agar saudara dan saya menjadi orang-orang yang penuh dengan roh? Sekali lagi, ketika kita ingin penuh dengan roh, saudaraku, setiap hari ada prioritas untuk mencari kerajaan Allah. Setiap hari ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Saat kita melakukan hal seperti itu, saudara dan saya menjadi orang-orang yang akan dipenuhi oleh roh. Kita tidak akan menjadi orang-orang Kristen yang kosong hidupnya. Tetapi orang-orang Kristen yang penuh dengan roh, penuh dengan firman Allah. Hari ini adalah pilihan. Saudara mau dipenuhi oleh kemabukan dunia, atau kita mau dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita mau dipenuhi oleh roh Allah. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Orang yang dipenuhi dengan situasi dunia, maka hidupnya akan selalu cemas, takut, khawatir, panik. Tetapi orang-orang yang dipenuhi oleh roh Allah dan firman Allah, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang memiliki gairah, semangat hidup yang tidak pernah padam. Di masa susah sekalipun, di masa sulit sekalipun, pilihan ada di tangan saudara hari ini. Jangan mabuk oleh anggur. Mungkin Anda berkata, Pak, saya tidak pernah minum minuman keras, minuman alkohol. Mungkin kita nggak pernah minum alkohol atau minuman keras, tapi kita mabuk dengan dunia, dengan situasi dunia, terbuai oleh dunia hari-hari ini. Itu sama dengan Anda dimabukkan. Orang yang mabuk kan berarti kan lupa, saudaraku. Nggak sadar bahwa dirinya mabuk. Saya pernah punya, karena saya sendiri pun backgroundnya adalah tukang mabuk, saudaraku. Saya paling nggak suka kalau disebut mabuk tuh. Ah, kamu mah mabuk. Enggak kok, saya nggak mabok, saya kontrol. Nah, itu cerita lama, saudaraku. Orang yang mabok biasanya nggak sadar. Makanya dia melakukan hal-hal yang di luar kontrol pikirannya, saudaraku. Demikian juga saudara diingatkan hari ini dan saya diingatkan. Jangan mabuk oleh anggur. Atau jangan mabuk oleh situasi dunia hari-hari ini. Tetapi firman Allah berkata, biarlah kita penuh dengan roh.
Mari saudara, biarlah kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman Allah. Setiap hari kita mencari kerajaan Allah, setiap hari kita mencari hadirat Allah. Kita akan dipenuhi oleh Roh, dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kekuatan ilahi, dipenuhi dengan semangat kasih karunia-Nya yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba selesai berbicara. Dan hamba berdoa buat siapapun yang mendengarkan khotbah ini, aku berdoa. Demi nama Tuhan Yesus, jamah, pulihkan, perbaharui, berkati orang-orang yang mendengarkan khotbah pada hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, apapun masalah mereka, apapun tantangan mereka, apa yang mereka butuhkan, Tuhan jawab dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kesegaran, kekuatan, pengharapan, iman, urapan turun saat ini juga. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang kehilangan pengharapan digantikan dengan semangat yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.